saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pesawaran 1 dan SD Negeri Jepara Pulau 03. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10. Yang berbahagia Bapak Ibu Guru SD Negeri Pesawaran 1, SD Negeri Sidori Pulau 3 dan SD Negeri Jepara Pulau 3. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru angkatan 10, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Mengawali acara pada hari ini, kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Selanjutnya kepada Ibu Haryati MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pesawaran 1. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Sidori 3. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih dapat berkumpul di sini di ruangan kelas SD Negeri Pesawaran 1. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini berdiri di sini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu sebagai calon guru penggerak yang angkatan 10. Salah satunya adalah diseminasi tentang budaya positif. Bapak Ibu tentunya sering mendengar istilah budaya positif, ya? Iya, apa sih itu budaya positif? Budaya itu adalah kebiasaan positif baik. Apa sih budaya positif itu? Nah, di sini budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik.
agar mereka menjadi murid yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu harapan dari kita. Jadi kita mengharapkan bahwa nanti di sekolah itu akan tertanam budaya positif, di mana anak-anaknya, murid-muridnya nanti menjadi murid yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, karena kita lingkungan pendidikan di Indonesia kita mengacu pada semboyannya Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu ibaratnya sebuah ladang, ibaratnya sebuah ladang atau tempat persemaian atau sawah, di mana agar ladang atau sawah itu nanti ditanami bibit dapat tumbuh dengan baik, maka kita akan perlu, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus memperbaiki kondisi tanah itu. Siapa yang memperbaiki? Yang memperbaiki adalah kita. Kita sebagai seorang guru. Maka di sini di sekolah, karena sekolah itu adalah ladang atau sawah, maka guru itu adalah seorang petani atau pekebun, ibaratnya. Ya, di mana kita tugasnya adalah memperbaiki kondisi sawah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, serta membasmi hama-hamanya. Terus siswa di sini diibaratkan sebagai apa? Coba siapa yang tahu? Siswa di sekolah itu diibaratkan sebagai apa? Pak Ahmad? Ya, sebagai persemaian padi, Bu. Persemaian padi. Jadi persemaian padi siapa? Pak Ahmad kan sering ke sawah. Persemaian padi. Itu misalnya itu bibit padi yang ditaburkan di sawah untuk memperbanyak jumlah tanaman padi, Bu. Iya. Jadi di sini persemaian padi atau bibit padinya. Murid itu sebagai persemaian padi atau sebagai bibit padinya? Kira-kira coba. Bibit padi. Bibit padinya. Jadi di sini murid adalah bibit padinya. Kita sebagai petaninya. Bagaimana agar bibit padi yang kita tanam itu dapat tumbuh dengan subur? Kita harus mengolah, dari mulai mengolah kondisi tanah, memberi pupuk, membasmi hama. Itu tugas kita karena kita sebagai seorang petani. Bagaimana caranya? Memperbaiki kondisi tanah dan lain-lain itu adalah dengan metode yang kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, itu akan tercipta dengan baik apabila budaya positif di sekolah itu dapat diwujudkan. Itu tadi sebagai pembukaan, Pak Ibu, baru pembukaan. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, biar sepanuh lah ya, biar tidak sepanuh. Bagaimana kalau kita membuat salam yang baru, salam semangat. Begini, kalau saya ucapkan selamat siang, kalian jawab selalu semangat pagi. Boleh? Sambil berdiri. Selamat siang, Bapak-bapak. Selalu semangat pagi. Sekali lagi biar kompak. Selamat siang. Selalu semangat pagi. Terima kasih. Ya, jadi kita selalu, silakan duduk kembali. Kita usahakan agar kita selalu seolah-olah kita di pagi hari selalu semangat. Ya. Tujuan diseminasi pada hari ini adalah saya ingin berbagi pemahaman dengan rekan guru di sini ya tentang konsep dalam budaya positif. Apa saja yang perlu kita pelajari, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin kalau seharusnya ya saya mempelajari ini selama kurang lebih 1 minggu, tapi ini harus disampaikan dalam waktu di sini 1 kali pertemuan. Mungkin tidak begitu mendetail, tetapi saya usahakan agar semuanya bisa mengikuti. Kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Budaya positif itu nanti akan berhubungan dengan yang namanya disiplin. Apa sih pas disiplin itu?
Selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu biasanya dikaitkan dengan kontrol guru. Selama ini kita berpandangan bahwa guru itu mengontrol murid. Oke? Menurut teori konsep yang disampaikan oleh Glasser, bahwa itu adalah tidak benar. Jadi itu adalah miskonsepsi. Ada 5 miskonsepsi dalam teori kontrol G. Yang pertama bahwa guru itu mengontrol murid. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif mungkin Bapak Ibu sering melakukan. Di kelas D misalnya, anak yang mendapat nilai 100 diberi hadiah buku misalnya. Itu merupakan penguatan positif. Selama ini kita menganggap bahwa penguatan positif itu akan bermanfaat bagi anak. Padahal itu belum tentu. Karena dengan adanya penguatan yang positif ini, anak hanya akan melaksanakan jika mendapat hadiah, mendapat penghargaan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin ini sering kita laksanakan, saya juga sering. Kalau setelah saya berpikir, saya sering sekali melaksanakan itu. Padahal itu tidak bermanfaat ya. Yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Tidak hanya di sekolah mungkin, kalau di rumah juga mungkin kita menerapkan, kita memaksa kepada anak-anak kita, okay? Itu ada 4 miskonsepsi dari teori kontrolnya Glasser. Keempat-empatnya merupakan miskonsepsi atau konsep yang tidak benar. Nah itu harus kita rubah. Terus dari miskonsepsi itu ada 2 teori yang berhubungan dengan pandangan kita tentang dunia, yaitu stimulus respon dengan teori kontrol. Di sini ada perbedaan pendapat dari kedua teori tersebut. Kalau menurut teori stimulus respon bahwa realistis atau kebutuhan, bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama, itu menurut stimulus respon. Padahal kenyataannya bagaimana? Berbeda. Jadi menurut teori kontrol secara realita kita memiliki kepentingan yang berbeda. Yang kedua, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Apa iya? Misalnya Pak Ahmad melihat Dewi itu cantik, tapi belum tentu kalau yang melihat itu adalah Pak Hendra, ya kan? Berarti itu tidak sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa kan? Dalam suatu pendapat saja, misalnya kita dalam suatu rapat, apa bisa semua orang memiliki pendapat yang sama? Tidak kan? Jadi menurut teori kontrol itu tidak benar. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin? Coba, kita sering mendengung-dengungkan kata disiplin. Ayo anak-anak, kita belajar disiplin. Sering sekali. Karena kita sering mendengungkan, tentunya kalian juga paham kan apa itu disiplin? Rajin sesuai aturan. Rajin sesuai aturan, bagus Pak Amin. Mungkin ada yang lain? Taat dan patuh. Taat dan patuh. Yang sebelah sini mungkin? Tepat waktu. Sini? Belakang, Mas Ganteng? Belum, ya. Sesuai aturan, tepat waktu, ya. Apa iya? Nah, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya dari kata disiplina, yang artinya belajar. Itu hampir senada dengan kata disciple, yang artinya murid. Ini menurut Derek Gorson, bahwa disiplin itu berasal dari disiplina, belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, belajar menggali potensinya menuju sebuah tujuan sesuai dengan apa yang dihargai menurut dari keyakinannya. Nah, selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu adalah sesuatu atau hal yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan? Dengan mendapatkan kepatuhan nanti, di situ yang muncul itu adalah ketidaknyamanan. Misalnya, anak harus berangkat jam 7. Karena itu bukan berasal dari dalam diri, kadang karena terpaksa,
Begitu anak berangkat, di situ ada ketidaknyamanan. Karena itu bukan berasal dari dorongan dari dalam dirinya, tapi karena suatu tuntutan yang diwajibkan oleh sekolah. Itu selama ini kita menganggapnya disiplin itu seperti itu. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Dari situ kita dari arti tadi bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Diri siapa? Diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan disiplin. Jadi bagaimana prinsip disiplin kita selama ini? Sudah sesuai dengan pengertian ini? Selama ini kita menganggap disiplin itu hukuman. Disiplin itu harus sesuai perintah, ya kan? Jadi di situ disiplin nanti disiplin yang sebenarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa manusia yang merdeka itu harus memiliki disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin itu harus dari dalam diri kita. Tetapi jika dari dalam diri tidak muncul disiplin, dari pihak lain boleh mendisiplinkan. Nah ini nanti. Jadi ada yang berasal dari dalam diri, ada yang berasal dari luar. Nah, apa tujuannya? Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi. Motivasi ya, tadi motivasi dari dalam diri namanya self disiplin ya, motivasi dari dalam diri. Menanamkan motivasi kepada semua murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin itu harus keluar dari dalam dirinya sesuai dengan keyakinannya, bukan karena tuntutan dari orang lain. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal. Motivasi internal, sehingga akan berdampak dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Tadi bahwa dalam disiplin diri ya, itu ada motivasi yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri atau sering disebut dengan motivasi intrinsik. Mengapa sih manusia itu berdisiplin? Itu mereka memiliki beberapa alasan. Yang pertama, nih ini yang sering terjadi biasanya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya mangkat gansing belajar dumai Pak Guru, itu kita mencari aman, oke? Ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya tak berangkat teruslah, biar nanti saya dinilai bagus sama bapak kepala sekolah. Itu ya? Iya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi orang yang sesuai dengan keinginan orang itu, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita lihat pada motivasi yang pertama dan kedua, itu adalah motivasi karena dorongan dari mana? Dari orang lain, agar tidak dapat hukuman, ya, agar mendapat penghargaan, agar cepat naik pangkat. Itu dari satu. Yang kedua, itu namanya motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga, karena itu keinginan dari dalam diri kita, ini adalah motivasi internal, okay? Nah, motivasi yang terbaik untuk mendisiplinkan diri itu adalah yang ketiga. Kita bisa berefleksi, kira-kira sudah sampai ke tahap yang mana? Saya selama ini disiplin itu karena apa sih? Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Untuk selanjutnya bisa kita perbaiki. Nah, tadi mengapa kita harus disiplin? Mengapa kita memiliki dorongan? Itu kenapa? Karena manusia itu memiliki kebutuhan dasar
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu survival. Survival mungkin sering mendengar, apalagi yang pramuka. Survival, kita membelah, masuk ke hutan, tidak membawa makanan, kita survival. Ya, sering ya seperti itu ya. Itu usaha untuk apa? Survival. Bertahan hidup. Ada belonging. Apa itu ya? Belonging, yaitu kebutuhan untuk dapat diterima oleh yang lainnya. Ada kebutuhan hidup yang ketiga, power. Kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Ya, kita sering seperti itu. Yang selanjutnya yaitu freedom, kebutuhan untuk memilih. Yang terakhir fun, kebutuhan untuk merasa senang. Itu kebutuhan dasar dari manusia. Jadi kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Misalnya ada kasus seperti ini. Mungkin ini pernah terjadi di sekolah kita, mungkin ya. Ini tokohnya saya abstrakan. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Harapan, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Coba seumpama Anda di posisi Bu Ani. Jika Anda berada pada posisi Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Ini tadi masih bersinggungan dengan kebutuhan dasar makhluk hidup ya, kebutuhan dasar manusia. Terus menurut Anda, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira Agus itu melakukan hal tersebut itu karena apa? Karena kebutuhan yang mana? Coba, siapa yang mau berpendapat? Boleh Bu Rini. Kalau Bu Rini jadi Bu Ani. Mungkin menasehati Agus supaya jangan minta makanan secara paksa. Ya boleh, menasehati Agus. Kalau saya juga seperti itu, tak nasihati, biar jangan suka malak. Mungkin yang lain? Ayo Mas, Bapak. Ya, Pak Lamat. Dari cerita tadi saya membuat koreksi. Ya. Itu si Agus itu kira-kira untuk bertahan hidup memang ya, karena dia memerlukan makan siang untuk bertahan hidup karena dia mencari makan ya. Iya. Ada yang lain mungkin sebelum saya ke slide selanjutnya biar kita tahu jawabannya. Apa coba kira-kira? Wi? Ya, Mas Indra. Ya, dari kasus yang nanti dari penjelasan Ibu ya, mungkin Ya. Kalau menurut saya itu butuh pengakuan Bu. Pengakuan dari teman-temannya ya, karena merasa kurang perhatian di rumah atau itu mungkin jadi dengan cara tersebut ya ingin menunjukkan powernya. Ya, boleh. Kita ada yang lain mungkin sebelum saya ke slide selanjutnya. Cukup? Kita ke slide selanjutnya. Dari itu kita perlu mengoreksi kembali. Mengapa kok aku seperti itu sih? Kita meneliti. Ada beberapa alasan untuk Agus berbuat seperti itu. Mungkin yang pertama, memang Agus di rumah benar-benar tidak mendapatkan makanan. Berarti di sini ada alasan mengapa Agus melakukan hal itu. Apa? Tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Untuk bertahan hidup. Bisa juga karena Agus merasa kuat tetapi tidak ada yang menghargai selama ini, maka Agus malah. Itu adalah pendapatnya dari Mas Hendra. Kebutuhan untuk diakui kekuatannya. Bisa juga karena kurang kasih sayang. Bisa juga mungkin supaya saya senang kalau udah dapat makanan dari orang lain. Kebutuhan yang kelima, kan? Ya. Jadi dari satu kasus untuk dapat menentukan itu sih karena apa, kita harus mau
refleksi, meneliti kembali mengapa anak itu berbuat seperti itu. Jangan langsung diambil keputusan, oh anak itu tidak baik, anak itu nakal, anak itu kurang etika. Jangan, tetapi kita lihat dulu mengapa anak itu seperti itu. Baru dari situ kita ambil tindakan selanjutnya. Nah, di sini tadi peran kita guru, kita sebagai seorang guru, kita memiliki 5 peran kontrol di sekolah, yaitu yang pertama mungkin peran sebagai seorang penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Kita mungkin juga bisa berperan sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Coba kita perhatikan, kita berada di posisi mana sih kalau kita ada pertanyaan seperti itu? Iya. Saya kecewa sekali kamu melakukan hal tersebut misalnya. Kira-kira ini guru berperan sebagai apa ya? Kita lihat lagi. Saya kecewa sekali. Ayo Bu. Ya. Mungkin pembuat merasa bersalah Bu. Pembuat merasa bersalah. Mungkin ada yang lain? Bisa juga ya. Saya kecewa sekali. Pembuat rasa bersalah apa hukuman? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kontrol guru di sini sebagai seorang apa? Coba. Menghakimi, membuat anak itu merasa bersalah, merasa tidak mampu. Ya, ini peran guru yang kedua. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau lakukan demi ibu. Kira-kira di sini peran guru sebagai apa? Coba. Penasehat, menasehati, pengajak kan? Ayolah, itu kan ajakan. Ya kan, alimat ajakan, ayolah, mari. Itu biasanya dilakukan oleh seorang teman. Nah, di sini kontrol kita adalah sebagai seorang teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Coba kira-kira yang mana? Manajer. Apa manajer? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, apa? Sebagai seorang manajer, pimpinan itu harus bisa mengarahkan agar bagaimana anak itu menyelesaikan suatu masalah, tidak menghakimi, tidak membuat anak itu merasa bersalah. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir, menyalahkan, membuat anak itu merasa bersalah. Nah sekarang, pertanyaan kita kembalikan kepada kita sendiri. Karena kita sebagai seorang guru ya, tentunya kita juga selama ini melakukan hal tersebut kepada murid kita ya. Ya, coba kita renungkan, kira-kira kita itu berada pada posisi yang mana sih? Apakah kita masih sebagai seorang penghukum? Apa kita sebagai seorang yang membuat anak itu merasa bersalah? Sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Teman. Terus teranglah. Kalau saya pernah merasa pernah menjadi Pemantau. bukan orang yang membuat orang lain merasa bersalah. Misalnya ada anak sih dalam tanda kutip ya manut banget. Mesti kita kadang-kadang mengeluarkan, kamu kok sama seperti itu sih? Kadang ya. Itu berarti kita kan masih berada pada posisi kontrol sebagai seorang yang membuat orang itu merasa bersalah. Bagaimana pada waktu bapak ibu melaksanakan hal tersebut, membuat orang lain merasa bersalah? Di dalam hati kita bahagiakah? Mungkin pada waktu kita, karena kita belum bisa mengontrol diri kita ya, pada waktu kita merasa kita ngomong kita merasa puas ya, karena kita bisa menguapkan penuh kita. Tetapi sesudahnya pasti ya Allah merasa temen ya tadi seperti itu kan ya, berarti kita sebagai seorang guru kita sih seharusnya di posisi yang mana ya? Kalau saya menyadari, saya pernah
menjadi pada posisi penghukum. Saya pernah pada posisi membuat rasa bersalah, sering. Sebagai teman pernah juga, apalagi kalau guru kelas 1, guru kelas 2 itu mereka seolah-olah kepada muridnya itu mengajak menjadi seorang teman, ya. Kalau tidak muridnya bubar, ya kan? Tuh Mbak Rini yang itu. Mungkin kita juga pernah menjadi seorang pemantau, tetapi sebagai seorang guru yang baik, kita seharusnya berada pada posisi yang mana kira-kira? Manajer. Mari kita coba posisi kontrol kita rubah dari yang semula kalau anaknya bersalah kita buat anak itu dihukum atau apa, kita rubah posisi itu, kita rubah langkah-langkah kita dalam meningkatkan anak didik kita sehingga nanti murid kita menjadi murid yang berbudaya positif, benar-benar memiliki disiplin yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut nanti dihukum sama Pak Hendra, merasa bersalah karena domaina ufiro, ya. Kita kalau masih mungkin kita berada pada posisi sebagai teman, anak masih enjoy lah, ya. Ya, tapi kalau pada posisi yang pertama dan kedua sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah anak, kira-kira apa yang terjadi dengan anak? Itu akan selalu tertanam di dalam diri anak, ya. Pada waktu kita membuat anak itu merasa bersalah, apalagi kalau itu dilaksanakan atau dilakukan di depan teman-temannya, anak nanti akan menjadi seorang yang minder, tidak percaya diri. Padahal kita harus membangkitkan semangat anak agar anak itu memiliki rasa percaya diri, agar anak itu bisa menjadi anak yang mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 5 itu, ya kan? Berpikir kritis. Anak bisa berpikir kritis kalau anak itu tidak minder. Tapi kalau anak itu minder, disuruh berpikir, ya nggak mau lah, nanti takut salah. Kalau saya seperti ini nanti takut dimarahi sama bu guru, dimarahi sama pak guru, ya. Akhirnya apa yang ada, bakat-bakat potensi yang ada dalam diri anak itu tidak bisa kita gali karena posisi kontrol kita yang salah. Oke, mari kita belajar bersama. Budaya positif, karena tadi kita dari budaya positif, ya. Budaya positif kita akan bertemu dengan yang namanya peraturan, ya. Tiap sekolah pasti punya peraturan. Kemudian ada keyakinan kelas. Dan budaya positif itu dapat tercipta itu jika lingkungan belajar kita juga lingkungan yang positif. Nah, untuk membuat menjadi lingkungan yang positif itu kita tidak hanya bisa membuatnya itu dengan suatu peraturan, mendisiplinkan anak dengan peraturan. Di situ ada sanksi, ya. Dulu pada kurikulum sebelum kurikulum merdeka di dalam kelas itu pasti ada peraturan kelas. Di situ peraturan kelas apa, di bawahnya itu nanti ada sanksi. Di mana peraturan kelas itu siapa yang membuat pada waktu itu? Guru, ya, Pak Guru sama Bu Guru dibuat, dipasang di kelas tanpa kita mau bertanya anak itu keberatan apa tidak dengan peraturan itu yang terjadi selama ini. Kadang karena peraturan itu dibuat secara sepihak, anak merasa tidak seret, sehingga anak pada waktu melaksanakan peraturan itu bukan karena anak merasa bahwa itu kebutuhan saya, tetapi anak melaksanakan itu agar anak tidak mendapatkannya di bawahnya apa? Sanksi. Jadi yang muncul yang pertama, kebutuhan murid yang pertama apa? Motivasi yang pertama apa tadi? Merasa aman dan bebas dari hukuman. Itu yang keluar nantinya. Itu nanti yang keluar adalah motivasi dari luar diri anak atau motivasi ekstrinsik. Maka bagaimana agar peraturan yang ada di dalam kelas itu bisa
dilaksanakan oleh semua, kita buat dengan yang namanya keyakinan kelas. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Seperti kesepakatan kelas mungkin. Iya, bisa kesepakatan kelas. Ada yang lain? Kesepakatan lah ya. Jadi nanti ada sepakat antara guru dan siswa. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Universal apa artinya? Menyeluruh. Bisa dilaksanakan di mana saja, ya. Yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Disepakati bersama. Jadi di sini ada kesepakatan antara murid dengan guru. Itu keyakinan kelas. Terus mengapa apa saja yang harus kita lakukan? Mengapa harus keyakinan kelas dulu? Mengapa? Tadi motivasi itu ada 3 ya. Motivasi yang berasal dari dalam diri itu ada 2. Terus ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi karena yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri orang itu sendiri. Karena itu dibuat dari nilai-nilai yang anak itu usulkan, sehingga anak itu lebih memotivasi untuk dapat melaksanakan keyakinan tersebut. Seseorang juga akan merasa lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat dirinya sendiri. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Kalau dulu peraturan kelas kan anak harus berangkat pukul 7 atau anak harus berangkat sampai di sekolah pukul 7. Hari Senin memakai pakaian ini, ya seperti itu kan? Iya. Tapi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, misalnya kita akan membuat kesepakatan nilai yang akan kita laksanakan di kelas, misalnya bertanggung jawab, nilai bertanggung jawab. Di situ dari nilai bertanggung jawab, anak bisa belajar disiplin. Yang pertama bertanggung jawab dengan jam berangkat, misalnya jam mulai pelajaran. Karena anak itu bertanggung jawab, dia akan berusaha selalu tepat waktu sampai ke sekolah. Jadi di situ bertanggung jawab itu sifatnya abstrak dan tidak hanya satu nilai yang keluar, bukan hanya berangkat harus tepat waktu, pakai seragam, tidak, ya. Tapi itu dari bentuk tingkah laku yang nanti nilai yang akan diterapkan oleh anak. Contohnya lagi, nilai menghargai orang lain. Kadang ini yang sering kita kesulitan di kelas ya. Anak-anak kadang di kelas berbuat semaunya sendiri. Kadang ada orang lain berbicara, mau ngobrol sendiri. Nah, dengan adanya keyakinan kelas menghargai orang lain, kita terapkan pada murid kita. Pada waktu anak ngobrol sendiri, kita bisa menanyakan pada anak. Coba kalau anak-anak pada waktu ada orang berbicara sendiri, itu menghargai orang lain atau tidak? Sesuai kesepakatan kelas kita apa tidak? Karena itu kesepakatan kelas, kalau anak merasa tidak sesuai kesepakatan kelas, anak nanti akan mau memperbaiki. Oke? Itu fungsinya kesepakatan kelas. Yang kedua, kesepakatan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya tadi, menghargai orang lain, bertanggung jawab, ya, itu adalah pernyataan universal. Bisa dilaksanakan di mana saja, oke? Dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Tidak boleh berangkat terlambat, itu negatif namanya, oke? Tidak boleh memakai sepatu warna putih pada hari Senin, itu kan kalimat negatif. Kesepakatan kelas itu dibuat yang positif. Kita harus menghargai orang lain, kita harus bertanggung jawab, misalnya. Itu adalah yang ungkapan-ungkapan yang positif. Yang keempat, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas,
kita tentukan berapa nilai misalnya, 2 nilai, 3 nilai, 4 nilai, cukup. Tidak malu-malu di WA sampai Z, anak lupa. Besok ditanya, ini sesuai kesempatan kelas kita apa tidak? Iya apa tidak ya Bu, lupa. Soalnya banyak sekali sih Bu, mau ngingetin jadi lupa, seperti itu ya. Maka jangan terlalu banyak. Yang penting kesepakatan itu bisa dilaksanakan di kelas. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu lah. Kita mulai dari kelas kita buat kesepakatan kelas ya. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat lewat kegiatan surah pendapat. Ini bisa dilaksanakan misalnya pada awal kenaikan kelas, oke? Awal kenaikan kelas, anak baru masuk ke kelas baru kita pertama berdiskusi dulu. Kira-kira di kelas itu kita nanti akan bagaimana sih? Kita buat kesepakatan kelas, oke? Di situ semua boleh mengeluarkan pendapat karena di sini adalah surah pendapat. Sudah ada yang menerapkan mungkin di sini karena mungkin keyakinan kelas itu masih baru, mungkin dulu pernah ada yang membuat peraturan kelas, ya, dalam bentuk peraturan, tapi peraturan itu disepakati bersama misalnya. Tapi kalau peraturan kan masih dalam bentuk yang khusus, di situ masih khusus. Berangkat ke sekolah pukul 7, hari Senin Selasa pakai merah putih misalnya, itu masih khusus. Tetapi kalau kesepakatan kelas kita buat universal atau umum. Yang ke-6, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kita buat keyakinan kelas pada awal tahun pelajaran, ya. Mungkin pada tengah semester, ya, pada waktu semester 1 kita buat kesepakatan lagi, misalnya anak-anak dikumpulkan lagi, terus kita buat coba anak-anak keyakinan kelas yang kita buat masih mau tetap atau diubah. Kalau diubah, mana yang harus diubah, mau ditambah atau dikurangi, itu adalah bentuk untuk meninjau kembali. Jadi kita tidak saklek bahwa keyakinan yang kita buat yang itu sepanjang hayat, tidak ya, itu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid di dalam kelas itu. Apa hanya terjadi di kelas? Tidak. Bisa juga diterapkan di sekolah. Oke? Bisa diterapkan di sekolah. Jadi dari kesepakatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 kita ambil secara itu kesepakatan kelas untuk sekolah itu apa? Kita buat kesepakatan bersama-sama. Jadi nanti dari kesepakatan kelas itu apabila benar-benar dilaksanakan kita konsekuen. Kalau sudah ada kesepakatan kelas kita konsekuen, tidak harus sesudah ada kesepakatan kelas terus dipajang kesepakatan kelas di tembok. Tapi ternyata kalau ada anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dibiarkan, itu namanya kita tidak konsekuen. Kalau sudah ada kesepakatan kelas ya kita konsekuen. Kalau ada yang melanggar, misalnya kesepakatan kelas menghargai orang lain, ada anak di dalam kelas kok lagi pelajaran tidur. Bentuk pada waktu anak dalam pembelajaran itu tidur itu adalah anak yang tidak menghargai orang lain. Sebagai guru harus bagaimana? Dibiarkan saja? Tidak. Kita perlu menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak itu. Nanti akan kita bahas pada segitiga restitusi. Langkah-langkah bagaimana agar kesepakatan kelas dan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas dapat diselesaikan dengan baik. Nah, tadi sesudah ada kesepakatan kelas ya, kesepakatan itu kita buat dalam bentuk apa? Dibuat dalam bentuk misalnya dibuat di tulisan, di mana di situ disepakati bersama. Bila perlu kalau bisa dibuat banner, anak semua tanda tangan di situ. Anak pasti akan merasa ikut membuat, anak akan merasa senang, diakui, ya. Bentuk pengakuan itu pengakuan itu kecil, tetapi itu akan sangat bermanfaat bagi anak. Anak akan merasa lebih percaya diri karena diakui. Nah, tadi saya sudah ungkapkan bahwa kalau sudah ada kesepakatan kelas ya, kesepakatan itu kita laksanakan.
Jangan hanya setelah ada kesepakatan kelas terus kesepakatan kalau ada yang tidak melaksanakan dibiarkan. Itu juga tidak jadi. Yang materi selanjutnya itu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang anak itu pada waktu dia lahir, pada waktu dia awal ke sekolah, itu bukan seperti kertas yang kosong, bukan. Mungkin Bapak Ibu pada waktu kuliah di PGSD dulu pernah mendengar ada istilah bahwa anak itu seperti kertas putih yang kosong. Teori apa ya? Mungkin masih ingat? Teori tabula rasa, bahwa anak itu dilahirkan seperti kertas putih yang kosong. Bagaimana anak itu nanti akan berkembang itu sesuai dengan yang menulisnya. Itu ada teori seperti itu. Tapi sebenarnya anak itu sejak lahir sudah memiliki potensi, sudah memiliki karakter. Oke, jadi sudah memiliki, ibaratnya kertas putih itu sudah ada sketsanya. Bagaimana agar sketsa yang membuat gambar itu tidak bagus itu bisa kita tipiskan, dan sketsa yang membuat gambar itu bagus kita terbalik. Itu tugas pendidikan sebenarnya, menuntun agar anak itu bisa menggali potensinya. Maka di sini karakter anak juga sudah memiliki karakter yang bagus dan karakter yang tidak bagus. Nah, tugas pendidikan, tugas kita sebagai guru itu adalah bagaimana agar anak itu nanti karakter yang tidak bagusnya bisa dikurangi seminim mungkin, syukur bisa hilang. Kalau hilang sih mungkin tidak ya, tapi anak itu bisa mengontrol dirinya agar karakter yang tidak bagus itu tidak sampai keluar dan karakter yang bagus itu makin kuat. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi pada waktu anak itu berbuat salah, kita sebagai seorang guru tidak boleh menjudge, kamu salah, kamu harus seperti ini, ya, tidak. Tetapi bagaimana kita membantu murid itu menyadari kesalahannya dan kita bisa membantu anak itu untuk memperbaiki masalah itu, menggali potensi anak itu agar anak itu bisa memperbaiki kesalahan yang dimiliki. Itu tujuan dari manfaat dari segitiga restitusi yang pertama. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Misalnya tadi lagi pembelajaran kok masih di belakang tidur misalnya, karena di kelas itu sudah ada kesepakatan kelas bahwa harus menghargai orang lain, maka kita membuat Mas Ilham itu sadar, itu tidak dengan cara mempermalukan orang terus nongkrong di, hei bangun, masa ada belajar dulu, bukan. Kalau seperti itu namanya bukan memperbaiki, tetapi membuat mental anak itu menjadi down, anak itu menjadi malu. Besok lagi dalam hatinya mungkin timbul rasa buku kayak tahu ngisi-ngisi aku, pasti seperti itu ya. Ya maka jangan sampai itu terjadi. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, bukan mereka bahwa ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu tahap yang pertama adalah identitas. Apa ya Pak Ahmad? Menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Misalnya tadi Ilham, murid kelas 6, pada waktu pembelajaran ulangan matematika dia ngepek
nyontok misalnya. Ngepek atau nyontok itu bentuk perbuatan yang bertanggung jawab atau tidak? Tidak. Itu akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Pada waktu misalnya Bu ini mengajar Mas Ilham ngepek, kira-kira hari ini biasanya bagaimana? Ayo Mas Ilham ngepek, ya seperti itu ya. Dulu ya, saya juga seperti itu. Ayo kamu ngepek, jangan diulangi lagi ya. Nah pada waktu dulu iya, tapi sekarang kita rubah. Kita memberi solusi. Jangan di depan teman-temannya, kasihan, malu. Kalau kita dibuat seperti itu juga kan malu ya. Bisa kita panggil anak itu ke kantor atau kita ajak berbincang berdua. Di situ kita sudah tahap menstabilkan identitas. Dengan bertanya apa misalnya, mengapa Mas Ilham tadi pet? Saya tidak belajar Bu misalnya. Iya, itu kan manusiawi banget kan, pet kan? Iya. Bukan hanya Mas Ilham yang pernah ngepek, mungkin Bu Guru, Pak Guru yang lain juga pernah ngepek dulu ya. Iya, kalau mau jujur, iya. Iya. Tidak ngepek mengapa? Terus mungkin kalau dulu kita langsung tidak boleh ngepek itu perbuatan yang salah, melanggar aturan. Seperti itu kan ya? Dulu itu seperti itu. Tapi kalau sekarang jangan. Kita stabilkan identitasnya dulu. Kita beri penguatan. Tidak apa-apa. Semua manusia itu juga pasti pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu tahap menstabilkan identitas. Jadi pada waktu itu anak tidak langsung down, minder, merasa tidak percaya diri ya. Tidak. Tetapi anak itu, oh iya, berarti yang pernah seperti itu bukan hanya saya, tetapi itu juga tidak benar. Oke? Seperti itu. Jadi jangan langsung kamu melanggar aturan, tidak boleh. Menstabilkan identitas bisa dengan misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa Mas Ilham, apa itu tidak apa-apa. Mungkin Bu Guru juga dulu pernah seperti itu. Mungkin ada anak yang di kelas tidur. Mengapa di kelas tidur? Mau semalam saya bantu ibu, iya tidak apa-apa. Kalau Bu Guru ngantuk di kelas juga Bu Guru tidur. Seperti itu misalnya. Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Jadi di situ kita tidak boleh menyalahkan anak itu, intinya seperti itu. Jadi kita mewajarkan bahwa seorang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang pernah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu misalnya. Itu menstabilkan identitas. Misalnya ya, ibu tidak tertarik mencari mengapa kamu berbuat salah. Tidak, nah, seperti itu ya. Nah setelah distabilkan identitasnya, kita akan mencari validasi tindakan yang salah. Mengapa anak itu melakukan hal tersebut? Kita tanyakan. Coba Mas Ilham, mengapa kok tadi ngepek pas ulangan? Pasti kamu punya alasan kan? Ya kan? Nah di situ ya misalnya Mas Ilham, mengapa? Ya, karena tidak belajar. Tidak belajar Bu, ya mengapa tidak belajar? Kan? Di situ menstabilkan validasi tindakan yang salah. Jadi mengapa dia berbuat salah itu pasti ada alasannya. Mengapa tadi tidur di kelas? Pasti kamu ada alasan kan? Mengapa kamu tidur di kelas seperti itu? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah tersebut, kita sebagai seorang guru, nah menanyakan keyakinan. Coba tadi misalnya tidur di dalam kelas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Misalnya seperti itu. Keyakinan kelas yang mana yang tidak yang sudah dilanggar oleh orang tersebut misalnya keyakinan kelas menghargai orang lain. Ditanyakan, apakah tidur di kelas itu salah satu contoh menghargai orang lain? Tentunya nanti dia akan berpendapat bahwa tidak Bu, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah dari situ setelah kita menstabilkan identitas, anak itu tidak merasa bersalah banget ya, karena kita pada posisi kontrol tidak boleh menjadi orang yang membuat orang lain merasa bersalah. Tadi posisi kontrol yang kedua, apalagi yang pertama, posisi kontrol hukum
memberikan hukuman. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, anak menjadi kurang percaya diri. Anak tidak bisa merefleksikan dirinya sendiri karena sudah dijudge bahwa kamu salah. Tetapi kita berusaha bahwa manusia itu pasti pernah berbuat salah. Jadi pada waktu anak itu berbuat salah, dia mengetahui kesalahannya, tetapi dia tidak menjadi minder. Tetapi di akhirnya nanti dia mau memperbaiki. Jadi setelah menanyakan keyakinan keras, kita bisa buat. Coba sesudah apa yang kamu lakukan, kamu mau apa tidak memperbaiki permasalahanmu itu? Misalnya jangan menyontek lagi. Bagaimana caranya? Tadi pada waktu validasi tindakan yang salah, anak itu punya alasan mengapa anak itu ngepek. Jadi pada waktu selanjutnya dia bisa memperbaiki. Oh, agar saya tidak ngepek lagi, ayo bagaimana caranya? Kita gali, bukan kita yang memberikan solusi, bukan. Tapi kita tanyakan kira-kira kepada anak itu untuk menyelesaikan hal tersebut, apa yang akan anak itu lakukan, oke? Bukan kita yang memberikan jawaban, tapi kita memancing agar anak itu bisa memperbaiki dirinya, dan itu berasal dari dalam diri anak itu, bukan dari orang lain. Oke, sampai sini, oke? Nah, saya percaya kalau segitiga restitusi kita terapkan di kelas, misalnya di kelas ya, insya Allah budaya positif akan dapat tercipta di sekolah kita. Kita mulai mungkin dari diri kita sendiri, dari kelas kita yang kecil. Coba sebelum kita ke selanjutnya, saya ingin tanya dulu, kira-kira sebagai seorang guru, Bapak Ibu pernah melaksanakan tahapan dalam segitiga restitusi ini apa tidak? Coba, pernah apa tidak? Apa langsung membuat orang merasa bersalah? Selama ini pernah apa tidak, misalnya menyatakan bahwa nggak apa-apa bersalah, nggak apa-apa melakukan itu, Bu Guru juga pernah. Kira-kira pernah apa tidak? Besok kita coba nih, kita ubah posisi kontrol kita dari yang membuat rasa bersalah, membuat pemberi hukuman ya. Kita ubah, kita posisikan diri kita sebagai minim kita sebagai seorang teman. Tapi kalau kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam kelas kita tidak hanya sebagai seorang teman. Di situ kita bisa menjadi manajer, karena pada akhir setelah menanyakan keyakinan kelas, coba bagaimana kamu dapat memperbaiki masalah itu. Itu adalah pertanyaan seorang manajer. Jadi seorang manajer itu dia bukan memberi ini kamu harus seperti ini, bukan, tetapi manajer bisa mengulik potensi yang ada diri anak itu. Bagaimana agar anak itu bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Kita belajar sedikit demi sedikit, ya. Karena itu bisa kita laksanakan kalau kita mau menerapkan, bukan hanya sekedar pengetahuan atau teori. Nah, teori sih masa saja mau apa ngerti, tetapi kadang kita kesulitannya adalah pada tahap mempraktekannya. Mungkin dari awal paradigma perubahan sampai dengan segitiga restitusi, ada yang masih belum gamblang atau ingin bertanya, monggo, masih ada waktu. Bu Rini mungkin, aduh Bu, kelas 2, ya ampun Bu, mungkin seperti itu. Apalagi yang kelas 1, aduh Bu, nggak mau duduk anaknya Bu, seperti itu ya. Itu sering permasalahan-permasalahan seperti itu terjadi. Mungkin pada waktu segitiga restitusi, apa bisa diterapkan Bu di sekolah kita? Bisa apa tidak kira-kira? Bisa, sesuai dengan keyakinan kita. Tidak harus dari mulai yang berat-berat. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Mendisiplinkan anak itu dari yang ringan, ya, menjadi sebuah kebiasaan. Jadi tadi keyakinan-keyakinan keras yang kita buat, kita sepakati, kita terapkan.
sesudah diterapkan, kalau semua bisa menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati, insya Allah itu akan menjadi budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang itu nanti kita mengharapkan akan menjadi karakter pada murid, karakter atau kepribadian ya. Jadi itu dalam waktu jangka waktu yang panjang, bukan hanya dilaksanakan pada waktu misalnya anak itu kelas 2 saja, tidak, tetapi diharapkan dari nilai-nilai keyakinan itu bisa menjadi karakter pada anak tersebut, menjadi karakter atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu harapan kita sebagai seorang guru ya. Jadi kita mengharapkan bahwa anak-anak kita selain menjadi anak-anak yang pintar, pandai, berprestasi, tentunya juga memiliki karakter yang baik. Coba sampai sini mungkin ada yang ingin menanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup? Alhamdulillah kalau sudah cukup. Untuk merefleksi dari kegiatan ini ada beberapa pertanyaan, nanti tolong ya, nanti diisi pada link Padlet yang nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Nanti saya bagikan link Padletnya, tolong diisi dari jawaban-jawaban tersebut, okay? Mungkin itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir bisa diterapkan di sekolah kita, ya nantinya benar-benar akan menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif, di mana anak-anak akan menjadi nyaman berada di sekolah, nggih. Anak itu akan merasa, anak akan belajar dengan baik, menjadi sesuai dengan karakternya apabila anak itu yang pertama nyaman, merasa nyaman di sekolah, aman, tidak berbuat sedikit disalahkan, berbuat sedikit dihukum. Kalau anak sudah mau berangkat sekolah saja sudah ketakutan, kalau anak itu disiplin karena peraturan, anak itu dari berangkat sudah takut dulu. Itu bukan rasa aman yang kita berikan, tetapi rasa ketidaknyamanan. Jadi agar anak itu bisa belajar dengan baik di sekolah, kita ciptakan budaya positif agar anak dapat nyaman dan aman belajar di sekolah. Coba sebelum menutup kita explain dulu biar tenaga kita tercas lagi ya. Ya, kita pakai salam kayak tadi. Silakan semuanya berdiri dulu. Selamat siang semuanya. Selalu semangat pagi. Semoga tetap selalu semangat ya, semangat pagi. Semangat terus ya. Dibilang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dapat terlaksana dengan lancar. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haryati atas pemahaman yang sudah disampaikan tentang budaya positif dalam diseminasi ini. Dengan pemaparan yang disampaikan, saya menjadi lebih paham tentang budaya positif dan cara penerapannya di lingkungan sekolah. Terima kasih.